Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335954. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai React Native ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi itu, yaitu yang pertama kita akan membuat sebuah to-do list sederhana sama kalkulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan to-do listnya. Dan berikut ini codingan to-do listnya. Lalu untuk kalkulatornya ini seperti ini codingannya. Oke. Nah, untuk to-do list, nah sebelum itu saya sudah mengrunkannya, jadi tidak perlu menunggu lagi. Nah, langsung saja di sini untuk to-do listnya kita yang pertama kita seperti biasa gitu kita mengimport statenya dari React. Nah, dalam import tuh kita menggunakan view, text input, button, flat listnya, style sheetnya. Nah, di sini itu ada export default function to the screen. Nah, untuk use state-nya itu kita ada tugas, set tugasnya. Lalu use statement string itu ada list tugas dengan set list tugasnya. Oke. Di sini const tambah tugasnya untuk kita menambah tugas ya. Nah, jika tugas sama dengan lalu set list tugas. Oke. Nah, di sini kita akan mereturnnya itu file style titik container text style titik title untuk to-do listnya. Ini untuk judulnya ya. Nama kita beri nama to-do list saja lah. Nah, untuk text inputnya placeholdernya kita beri nama masukkan tugas. Nah, tugas apa yang kita masukkan nanti dia akan menginput nanti ya. Stylenya style input, valuesnya tugas, on-text-nya set tugas. Nah, untuk tombolnya itu kita beri nama tambah. Nah, on press-nya itu sebagai tambah tugas ya. Nah, flat list-nya itu datanya itu dari list tugas. Lalu render itemnya test style city item. Nah, oke. Nah, seperti biasa kita menggunakan style sheet-nya. Nah, kita menggunakan kontainernya, background color-nya warna putih. Lalu untuk judulnya atau title-nya font size-nya 28, font back-nya bold, markernya 20, text organ-nya center. Nah, untuk penginputnya tuh kita menggunakan background color-nya tuh white-nya, putih. Nah, padding-nya 12, border radius-nya ke 10, margin button-nya 10. Nah, itemnya nih font size-nya 18, padding-nya 10, margin tab-nya 10, background color-nya seperti biasa putih, border radius-nya 10. Nah, oke. Nah, langsung saja saya perlihatkan seperti ini ya. Walaupun sederhana, ini masih awalan kita mempelajari React Native-nya ya. Oke, kita buat ya apakah bekerja atau nah, seperti biasa saya beri nama tugas 1. Sekarang tugas uh, ya udah tugas 8 pemrograman mobile. Nah, kalau kita klik maka seperti ini dia tampilannya. Sederhana aja, cuma penginputan tugas saja. Oke, lanjut saja ke bahasa materi selanjutnya, itu materinya kita membuat sebuah kalkulator sederhana. Nah, di sini seperti biasa step from React. Lalu untuk input itu kita menggunakan view text input, traceable opacity, style sheet-nya ya. Nah, export default fungsinya itu kalkulator screen-nya itu ada angka 1, set angka 1, set angka 2, set angka 2, maka hasil set hasil bisa set. Nah, untuk penambahan di sini kita menggunakan string parse float angka 1 ditambah parse float angka 2. Nah, angka 1 angka 2 ini nanti apa kita nanti misalnya angka 1 itu kita beri nama, kita beri angka 23. Lalu perseluan angka 2 nya kita beri angka 25. Nanti dia hasilnya ini tambahkan, maka hasilnya nanti seperti itu. Lalu cons kurangnya seperti ini, string parse float-nya angka 1 dikurang parse float angka 2 sama seperti biasa. Nah, untuk kalinya juga seperti ini. Nah, untuk baginya pun sama juga pakai garis miring. Oke, untuk mengreturnnya sini kita menggunakan field style container seperti biasa, kita beri judulnya kalkulator React Native.
Nah, teks inputnya itu seperti ini. Placeholdernya kita beri nama, masukkan angka pertama. Keyboard type-nya itu numerik ya, berarti nggak bisa tulisan. Cukup pakai angka ya, karena kan keyboard type-nya numerik. Lalu style titik input, values-nya itu angka 1 yang seperti tadi. Set teksnya set angka 1. Nah, teks inputnya lagi selanjutnya itu seperti biasa, masukkan angka keduanya juga, keyboard type-nya numerik, lalu style input values angka 2, statenya set angka 2. Nah, view style-nya itu seperti ini, sama seperti apa, table city style, sudah button, on press untuk tambahnya. Ini style sheet-nya untuk tambah, lalu untuk kurangnya sama aja. Nah, untuk kali dengan baginya seperti itu. Nah, untuk style keseluruhannya itu di sini ada kita gunakan kontainer. Untuk satu dari letaknya itu di tengah ya. Padding 20, background color warna putih ya. Lalu untuk judulnya itu front season-nya 28, front back-nya bold, text align-nya center, margin bottom-nya 20. Nah, untuk inputnya itu kita background-nya warna putih, padding-nya 12, border radius-nya 10, margin bottom-nya 15, front season-nya itu ukurannya 18. Lalu button kontainernya itu flow direction row. Lalu justify content itu center atau di tengah. Ya nggak sih, center. Lalu gapnya itu 15, margin top-nya 20. Nah, buttonnya itu kita beri brand color-nya warna biru, width-nya 65, height-nya 65, justify content-nya center, list itemnya center juga, border radius 15, shadow color-nya untuk bayangannya warna hitam, shadow offset-nya width-nya 10, height-nya 2. Nah, shadow opacity-nya tuh 0.2, shadow radiusnya 3 apa, lalu elevation-nya 5. Nah, button text-nya itu warna putih, posisinya 28, fontnya bold. Lalu hasilnya nanti itu hasilnya dari pertambahan, perkalian, perkurangan, perbagian, maka kita menggunakan style sheet-nya, margin top-nya 30, front season-nya 32, text nya di center tengah, front back-nya bold, color-nya warna biru. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini nih. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kan kosong nih, kalau kosong pasti hasilnya atau tidak ada ya, atau kosong. Nah, contohnya seperti ini, kita masukkan angka 10, kita masukkan angka 2. Kalau kita tambah, maka hasilnya 12. Nah, kalau kita kurangkan, maka hasilnya 8. Kalau kita kali, maka hasilnya 20. Kalau kita bagi, maka hasilnya 5. Nah, kalau misalnya nih kita balik ya, ke sini 2, yang di sini 10. Kalau kita bagikan pasti bisa berkoma, kita tes. Nah, yep, seperti bisa, sepertinya bisa. Oke, sekian minggu sebelum tuh kita coba dulu yang kurang. Oke, seperti biasa dapat hasilnya -8. Oke, hanya segitu saja pembelajaran React Native kali ini. Walaupun seperti masih kurang atau terlihat monoton, mohon dimaafkan ya, karena baru belajar React Native. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.